terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Di sini semakin jelas ya, tujuan Allah menciptakan kita. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Allah menciptakan kita bukan hanya untuk mengisi ruang-ruang kosong itu, kemudian menjadi tim hore, sehingga terjadi keramaian, tapi Dia menciptakan saya dan saudara, ada sebuah alasan penting. Karena Dia mau melibatkan kita di dalam setiap karyanya. Karena Dia mau melibatkan kita dalam setiap karyanya. Ketika belum ada ciptaan, Dia menciptakan mahakarya yang luar biasa dengan berfirman. Segala sesuatu Dia jadikan dengan sebuah firman, maka terjadilah segala sesuatu. Tapi ketika Dia menciptakan manusia sebagai ciptaan yang mulia, Dia mau melibatkan ciptaan yang mulia itu dalam setiap karyanya. Mengerti ya? Ketika Dia menciptakan manusia, Dia selalu menciptakan segala sesuatu dengan firman itu. Bim salah bim, maka itu akan jadi dan itu terjadi. Tapi ketika perhatikan baik-baik, saya melihat setiap karya Allah ketika manusia itu tercipta, Dia selalu mau melibatkan manusia itu dalam setiap karyanya. Dia mau ada partnernya di dalam berkarya. Dan saudara dipilih, saya dipilih untuk menjadi partnernya dalam berkarya. Apakah kita menyadari itu di dalam hidup kita? Kalau kita menyadari ini, maka kita akan selalu terlibat di dalam karya-karya Allah dalam hidup kita. Dalam bidang apapun. Saya percaya bahwa dalam bidang apapun Allah selalu berkarya, dan itu adalah karya Allah yang melibatkan dirimu. Ketika Dia berfirman kepada Yakub untuk beranak cucu, Dia mau menciptakan satu generasi emas. Indonesia dalam mimpinya, dalam visinya tahun 2045, di situ tercipta sesuatu negara yang kuat. 2045 Indonesia bisa menjadi Indonesia emas. Bagaimana bisa mencapai Indonesia emas? Kalau generasinya bukan generasi emas. Kita melihat apa yang difirmankan Allah kepada Yakub, bahwa Dia mau melalui generasi Yakub ini tercipta suatu generasi emas, di mana tercipta suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, dan terjadi daripada keturunan Yakub itu, dari anak cucunya akan muncul generasi emas yang akan memimpin bangsa-bangsa. Dia mengatakan akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dia meminta kita sungguh-sungguhan, kita menyadari bahwa kita bukan ciptaan yang diciptakan hanya untuk mengisi ruang-ruang kosong di muka bumi ini, kemudian menjadi tim hore sehingga tercipta keramaian. Tidak. Tapi Dia meminta saya dan saudara menyadari bahwa keberadaan kita itu adalah penting, karena kita adalah partner Allah untuk berkarya di muka bumi ini, untuk menciptakan sebuah mahakarya di muka bumi ini. Saudara menjadi penting, saudara menjadi berharga, karena ternyata kita adalah partnernya untuk berkarya di muka bumi ini. Kita dipilih untuk menjadi temannya di dalam menciptakan sebuah mahakarya di muka bumi ini. Itulah alasan Dia menempatkan saya dan saudara di muka bumi ini, karena Dia mau menjadi partner kerja. Kalau kemarin sebelum manusia diciptakan Dia bekerja dengan firman-Nya, tapi hari ini Dia bekerja melibatkan saudara dan saya. Itu adalah hal yang membuat saya merasa berharga hari ini. Itulah yang membuat saya merasa bahwa kita semua berharga hari ini. Karena Dia mengundang, Dia menempatkan kita menjadi tim kerjanya untuk menjadikan sebuah mahakarya. Sebenarnya kita ini, kalau cara kerja kita begini, kalau kita bisa kerjakan sendiri,
kita akan kerjakan sendiri. Betul ya? Prinsip kerja itu kan begitu. Daripada melibatkan orang lain sibuk, kemudian dia tidak pahami cara kita berpikir, itu menjadi repot biasanya. Betul? Semua yang di dunia kerja pasti merasakan hal yang sama. Karena saya berpikir lebih baik saya kerjakan sendiri daripada memakai beberapa otak ini, malah bikin ribet. Saya perintahkan A dikerjakan yang lain. Itu tidak nyambung karena mereka tidak nangkap apa yang saya maksudkan. Lebih baik saya kerja sendiri. Kalau Allah berpikir seperti kita, dia bisa saja. Ngapain libatkan manusia yang kadang tidak memahami apa yang dia pikirkan. Tapi hari ini dia telah memutuskan untuk melibatkan saya dan saudara dalam setiap karyanya. Mau seperti apapun keadaan kita, yang saya tahu pasti ini dia telah memutuskan untuk melibatkan saya dan saudara di dalam karyanya. Mau saudara punya kekurangan dalam hidup saudara yang saudara mengatakan saya tidak bisa, tapi hari ini dengarkan baik-baik. Allah telah memutuskan untuk melibatkan saya dan saudara dalam setiap karyanya di muka bumi. Tidak peduli berapa banyak kekurangan hidup kita. Tidak peduli seberapa pusingnya Allah memikirkan hidup kita ketika dia mengajak kita untuk berkarya, menciptakan karyanya. Dia harus mendikte mungkin kita begini loh cara untuk menciptakan sebuah mahakarya. Dia tidak peduli itu karena dia sudah memutuskan dia mau melibatkan saya dan saudara dalam sebuah mahakarya. Itulah yang menyebabkan saya sangat bersyukur di hadapan Allah. Saya tahu ada banyak kekurangan saya. Seharusnya saya tidak berada di tempat di mana saya seharusnya berada. Tapi saya tahu jika saya ada di tempat itu, karena Allah telah memutuskan untuk saya ada di tempat itu, mengerjakan sebuah mahakarya bersama-sama dengan Dia. Amin. Saya cerita sedikit begini. Sebelum saya bisa melihat atau mengetahui dengan jelas maksud Allah di dalam hidup saya, ketika tahun 2003-2004 itu saya pertama-tama mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan di situ banyak saya lihat ada banyak mahakarya Allah di dalam hidup saya secara pribadi tanpa ada campur tangan saya. Contohnya, ketika saya sakit dan lumpuh tidak bisa berjalan, kemudian Dia menyembuhkan saya secara ajaib dan bisa berjalan dengan saya hanya berdoa. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu kalau Kau benar-benar berkuasa. Kalau Kau mau melibatkan saya di dalam karya-Mu, tunjukkan hal-hal yang supranatural itu kepada saya. Dan itu terjadi. Hal lain yang terjadi lagi. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya ini orang yang tidak bisa naik mobil. Naik mobil sebentar saja, mungkin 5 menit, 10 menit, saya bisa mabuk dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ini Tuhan, saya akan melakukan perjalanan 10 sampai 11 jam sampai 12 jam dari Morowali itu sampai ke Palu. Bagaimana saya bisa melewati itu? Saya hanya minta Tuhan, kalau Kau mau melibatkan saya dalam karya-Mu, tolong untuk saya tidak mabuk dalam perjalanan. Karena kalau saya mabuk, saya pastikan saya akan pulang dan tidak terlibat di dalam karya-karya-Mu. Dan apa yang terjadi sampai hari ini, saya tidak mabuk lagi. Dari detik itu, waktu saya berdoa dan saya naik mobil dan sampai di Palu tidak mabuk, saya tidak mabuk lagi dalam kendaraan naik mobil. Tanpa ada campur tangan saya di situ, itu benar murni kuasa Allah bekerja. Dia bisa menciptakan begitu, bisa tanpa campur tangan saya. Ketika juga saya sudah masuk di sekolah Alkitab, saya tidak punya duit ketika saya akan pergi pelayanan. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya tidak punya duit loh ini untuk biaya perjalanan. Waktu itu tidak mahal biaya perjalanan. Dari Palu ke Palu waktu itu tidak sampai 10.000. Saya ingat tidak sampai 10.000, berapa ribu begitu. Tapi pastinya tidak. Tapi saya berdoa, Tuhan, hari di mana saya mau berangkat pagi-pagi, saya temukan bahwa saya tidak punya duit. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau tahu bagaimana cara bekerja, bagaimana cara memberkati saya, tapi saya tahu saya harus pergi pelayanan dan saya butuh duit 10.000. Dan tiba-tiba dalam perjalanan saya sudah pikul ransel tas saya untuk pakaian pergi pelayanan. Tuhan memakai orang lain untuk memberikan uang 10.000.
itu adalah karya-karya Tuhan yang meneguhkan saya bahwa hidup saya itu penting baginya karena dia telah memutuskan untuk melibatkan saya dalam karyanya. Tapi ada sesuatu yang terjadi ketika saya mulai mengenali diri saya di hadapan Tuhan. Tuhan bukan berarti tidak ada hal-hal yang supranatural yang dia kerjakan dalam hidup saya, masih banyak. Tapi ada hal-hal besar yang saya pikir dia harus melakukannya dengan cara-cara yang supranatural seperti yang dia lakukan ketika saya awal mula mau mengenal dia. Itu tidak dilakukan lagi. Ketika saya meminta cukup banyak uang kepada dia untuk merealisasikan sebuah mimpi, untuk melakukan sesuatu dalam hidup saya, dia tidak tiba-tiba mengutus orang membawa uang segepok uang seperti kesaksian Pendeta Hendria. Waktu lalu ada uang di dalam kresek 80 juta dikasih itu. Tidak terjadi seperti itu. Tapi dia melibatkan saya dalam sebuah karya, bagaimana saya harus berkarya, kemudian menghasilkan berkat-berkat Tuhan, dan itu menjadi sesuatu yang indah dalam hidup saya. Karena dia memang mau melibatkan saya. Sudah waktunya you menyadari bahwa hidupmu ditetapkan oleh Allah untuk menjadi partner kerjanya, untuk dalam sebuah karya-karya yang besar. Saya mau mengatakan, kadang sebelum kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Allah, Allah banyak meneguhkan kita dengan hal-hal yang supranatural, supaya kita menyadari bahwa hidup kita itu penting, dan dia mau membawa kita untuk menyadari bahwa dia mau kita menjadi partner kerjanya. Tujuannya menciptakan suatu hal yang supranatural dalam hidup saya adalah supaya saya menyadari bahwa hidup saya itu penting, supaya hidup saya itu berharga, karena dia telah menetapkan saya menjadi rekannya di dalam karyanya di muka bumi ini. Setelah saya menyadari itu, saya tahu bahwa waktunya sekarang Allah melibatkan saya di dalam setiap karyanya. Kalau tadi sama sekali tidak melibatkan saya ya, tapi setelah saya menyadari diri saya tahu banyak hal karya Allah, banyak karya Allah di muka bumi ini yang dia pengen ayo terlibat sekarang di dalam setiap karya saya. Maka aku akan melihat sebuah karya yang indah. Seperti Yakub tadi. Kita lihat dalam generasi Yakub. Tidak usah generasi yang jauh, dari anaknya saja. Tahu anaknya yang sangat menonjol? Yang kemudian Allah merealisasikan bahwa raja-raja akan muncul daripadanya, bahwa bangsa-bangsa akan muncul daripadanya, akan tercipta melalui hidupnya. Bangsa Israel kan tercipta dari generasi Yakub ya. Dan Israel itu adalah nama Yakub. Langsung direalisasikan dari generasinya. Dan dia masih menyaksikan itu. Kemudian anaknya yang sangat menonjol itu Yusuf. Saudara sudah tahu, familiar banget dengan cerita ini. Kebetulan saya minggu kemarin bercerita tentang Yusuf. Yusuf itu 17 tahun. Dia menyadari bahwa hidupnya dipanggil oleh Allah untuk melakukan karya-karya Allah di muka bumi ini. Dia menyadarinya itu di usia yang sangat muda. Melalui mimpinya, dia menyadari bahwa Allah mengundang dia untuk sama-sama mengerjakan karya Allah di muka bumi ini. Tahu karya Allah lewat kehidupan Yusuf? Menyelamatkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Lewat kejadian kelaparan yang begitu hebat yang melanda seluruh bumi. Lewat apa? Mimpi Firaun yang melihat, kemudian diartikan oleh Yusuf bahwa akan ada masa-masa yang akan melanda bumi. Bumi akan mengalami masa-masa yang sulit, tapi sebelumnya Allah akan memberkati bumi ini selama 7 tahun lamanya. Karena Yusuf ini menyadari bahwa dia adalah partner kerja Allah lewat mimpinya itu, maka dia bisa melihat apa yang harus dia kerjakan sehingga menjadi sebuah mahakarya di mana dunia terselamatkan lewat kehidupan Yusuf. Lewat kehidupan Yusuf. Kita bisa punya peran penting dalam hidup kita karena
Cuma kadang kita tidak menyadarinya itu. Yusuf di usianya yang muda menyadari itu lewat mimpinya, bahwa sungguh dia dipanggil Allah, telah ditetapkan oleh Allah menjadi partner kerja Allah di muka bumi ini. Dan itu dia realisasikan. Dia bisa mengelola dengan baik kepercayaan yang diberikan oleh Firaun kepadanya. Di mana masa-masa kelimpahan itu dia mengumpulkan persediaan yang cukup untuk menyelamatkan bumi di masa-masa yang sulit. Saya percaya begini, kalau Allah telah menetapkan kita untuk menjadi partner kerjanya, dan kita menyadari itu, kita akan memiliki kemampuan manajerial yang cukup untuk mengelola karya Allah yang dia di mana dia libatkan kita ada di dalamnya. Dia akan memberikan kemampuan itu. Walaupun mungkin kita menyadari Tuhan saya terbatas, tapi kita lihat banyak orang-orang yang terbatas ketika menyadari bahwa mereka dilibatkan oleh Tuhan. Mereka memiliki kemampuan itu. Musa, kita tahu ada banyak kekurangan. Tuhan, bagaimana kamu angkat saya jadi pemimpin? Pemimpin ini butuh orang yang fasih lidah, iya kan? Tapi saya tidak fasih lidah, Tuhan. Tapi Tuhan beri kemampuan kepada dia, kemampuan manajerial, kemampuan mengatur, mengelola dengan baik. Saya taruh otoritas itu ada dalam hidupmu. Pakai orang-orang yang pintar berbicara. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah saudaramu, ada Harun yang pintar bicara. Ambil dia, jadikan itu sebagai tim kerjamu. Mari sama-sama untuk berkarya di dalam karya Allah yang besar. Dan itu terjadi. Kalau Allah telah menetapkan kita menjadi rekannya, kalau Allah telah menetapkan kita menjadi orang yang penting, menjadi orang yang berguna, Dia akan selalu memberikan kepada kita juga kemampuan untuk terlibat langsung di dalam karyanya.